Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau ortodok, Loh, kalau kami di dalam teologi, aku 13 tahun loh. Nah, kalau ortodok bilangnya kan Roh Kudus hanya dari Bapa. Ya, Nah, karena berarti itu kan sudah beda akidah. sebentar. Ah. Karena Roh Kudus ortodok juga percaya Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Yesus yang mengutus Yesus. Mengutusnya iya benar, tapi kan tidak dari Yesus. Kalau ortodok, Loh, makanya kalau keluarnya begini, ini dengan ini gabung, ya kita Katolik juga enggak. Aku malah kalau saya melihat yang ortodok itu seperti gini, Pak. Yesus juga berasal dari Bapa. iya, dia Roh satu, Kudus keluarnya juga begini. berasal dari Bapa. Keluarnya begini. Bedanya cuman kalau Katolik, Yesus sama Bapa ini dijadikan semacam sumber dulu, baru ada Roh Kudus. Kalau yang ortodok, Yesus Sumbernya dan satu. Roh Kudus sama-sama berasal Wah, dari Bapa. Jadi Roh Kudusnya kalau dikatakan berasal dari mana? Ya dari Bapa aja. Dalam keyakinan monoteisme, Tuhan itu Esa. Tuhan adalah yang Maha Kuasa, satu-satunya entitas yang layak disembah. Tapi ada yang lucu dan konyol dalam ajaran Kristen ini. Mereka percaya Tuhan itu Esa namun dalam 3 pribadi. Ada yang unik saat seorang pendeta Kristen mengaku telah 13 tahun sekolah teologi, tapi ketika berdebat dengan Bonditan, seorang apologet Muslim, si pendeta kelihatannya tidak bisa menjawab dengan logis pertanyaan Bonditan tentang Tuhan Roh Kudus yang tidak logis. Dalam Kristen, Tuhan Roh Kudus ini diyakini keluar dari Tuhan Bapa melalui Yesus, tapi ada aliran Kristen lain yang meyakini Tuhan Roh Kudus ini diyakini keluar dari Tuhan Bapa saja. Ini tidak logis. Bagaimana mungkin Tuhan keluar dari Tuhan melalui Tuhan, dan Kristen lain percaya Tuhan keluar dari satu Tuhan yang lain saja? Lucunya tentang ketuhanan ini, tidak semua Kristen percaya pada keyakinan tunggal. Agar Anda dapat memahaminya, berikut ini adalah pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah perdebatan teologis yang jujur aja benar-benar mempesona. Kita akan melihat sebuah diskusi dialektis yang menyoroti benturan antara logika monoteisme murni dengan teologi Kristen arus utama. Kita bakal ngambil wawasan dari ulasan kritis Kristolog Bonditan yang mempertanyakan konsep Trinitas, tapi murni lewat lensa logika. Nah, perlu dicatat ya, tujuan kita di sini bukan buat memihak siapa-siapa. Kita cuma mau membongkar argumen dari kedua sisi, lihat pembelaannya, lalu perhatikan bantahan logisnya secara objektif. Topik ini lumayan dalam, jadi yuk langsung kita mulai aja. Oke, biar gampang, kita bangun fondasinya dulu ya. Apa sih monoteisme murni itu? Konsep ini mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu yang mutlak tunggal, 100% satu, nggak berbagi, maha kuasa, mandiri, dan satu-satunya yang layak disembah. Dalam pandangan ini, yang juga dipakai Bonditan sebagai pisau bedahnya, kata Esa itu benar-benar satu dalam arti esensi dan matematis. Nggak ada yang namanya gabungan pribadi. Nah, premis dasar inilah yang bakal jadi jangkar buat semua kritik logis terhadap konsep Tuhan yang jamak di pembahasan kita kali ini. Dan ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 6 poin utama, mulai dari monoteisme murni versus Trinitas, konsep satu hakikat 3 pribadi, asal-usul Roh Kudus, paradoks inkarnasi, argumen misteri ilahi, sampai ke soal keheningan teks Alkitab. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, monoteisme murni versus Trinitas. Kalau kalian perhatikan, kontras antara dua konsep ini kelihatan mencolok banget. Di satu sisi, monoteisme murni benar-benar menegaskan kalau Tuhan itu mutlak tunggal, nggak ada komponen, nggak ada pribadi-pribadi penyusun, titik. Tapi di sisi lain, kekristenan arus utama juga bilang mereka percaya pada satu Tuhan. Cuma, Tuhan ini mewujudkan diri dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini disebut satu Tuhan, tapi masing-masing adalah entitas pribadi yang beda. Nah, persis di titik persimpangan inilah seluruh gesekan filosofis kita dimulai. Yang otomatis bawa kita ke pembelaan besar pertama di bagian kedua ini, satu hakikat 3 pribadi. Nah, apa yang benar-benar menarik di sini adalah benturan antara bahasa teologis sama logika umum kita sehari-hari. Pembelaannya kan bilang, Tuhan itu punya satu hakikat atau esensi, tapi terdiri dari 3 pribadi. Jadi ini bukan politeisme karena hakikatnya tetap satu. Tapi bantahan logis monoteistik langsung masuk. Tunggu dulu, dalam bahasa dan logika normal, kata pribadi itu selalu mengimplikasikan adanya subjek sadar yang berdiri sendiri kan?
Dan kritiknya ini jadi makin tajam pas kita lihat tanda-tanda interaksi antar pribadi ini. Bapa ngomong ke anak, terus anak berdoa ke Bapa, Roh Kudus diutus sama Bapa. Logika monoteisme nanya gini, kalau mereka bisa saling ngobrol, saling ngutus, dan saling berdoa, logikanya mereka lagi bertindak sebagai subjek sadar yang benar-benar terpisah dong. Kalau satu pribadi itu sama dengan satu subjek sadar, berarti 3 pribadi yang saling berinteraksi ya otomatis 3 subjek sadar. Makanya, dari kacamata ini agak susah buat mencernanya sebagai satu entitas yang mutlak tunggal. Hal ini pada akhirnya memicu satu pertanyaan filosofis yang jujur aja dalam banget. Gimana ceritanya Tuhan bisa berasal dari Tuhan? Kalau semuanya setara dan semuanya adalah Tuhan tanpa awal, gimana mungkin satu entitas bisa dihasilkan atau keluar dari entitas lainnya? Pertanyaan tadi nyambung banget ke bagian ketiga kita nih, asal-usul Roh Kudus. Ini salah satu perdebatan teologis paling sengit dalam sejarah loh. Fakta ini yang jadi observasi super menarik dari ulasannya Don Ditan. Ternyata, di internal kekristenan sendiri pun nggak ada suara bulat soal doktrin sepenting ini. Gereja Barat kayak Katolik sama Protestan percaya yang namanya filioque, artinya Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Tapi Gereja Ortodoks Timur nolak mentah-mentah ide itu. Buat mereka, Roh Kudus cuma keluar dari Bapa. Logikanya begini, kalau ini adalah konsep absolut tentang Tuhan, kenapa definisinya bisa terus diperdebatkan sampai bikin gereja pecah besar di masa lalu? Nah, kritik dari kubu monoteisme murni itu nyorotin kata berasal atau keluar dari. Kalau kita pakai logika murni, kata-kata itu kan mengimplikasikan adanya titik awal ya kan? Kalau Roh Kudus berasal dari entitas lain, berarti ada semacam proses atau kebergantungan. Logikanya simpel. Kalau dia punya asal-usul, berarti pernah ada dong momen di mana dia belum ada. Padahal, definisi Tuhan sejati itu kan nggak bermula, nggak diproses, dan sama sekali nggak bergantung sama apapun. Sesuatu yang bermula itu ibaratnya makhluk, bukan pencipta. Oke, mari kita geser sedikit ke bagian keempat dan lihat gimana argumen ini makin kompleks pas kita ngebahas paradoks inkarnasi. Di sini, gesekan logikanya bener-bener mengkristal. Kalau kita sandingkan atribut mutlak ketuhanan sama pengalaman Yesus di Injil, kontrasnya dapat banget. Tuhan itu dituntut maha tahu, abadi, nggak butuh apa-apa. Tapi lihat gimana Yesus digambarkan. Pengetahuannya terbatas, misalnya beliau nggak tahu kapan kiamat datang, beliau bisa mati, bisa tidur, dan beliau berdoa. Bantahan logisnya langsung nembak. Emangnya Tuhan bisa nggak tahu? Emangnya Tuhan bisa mati? Dan buat apa Tuhan berdoa ke Tuhan yang lain? Orang-orang teolog biasanya bakal jawab, oh itu kan karena sisi manusianya. Tapi jawaban ini malah mancing pertanyaan retoris yang jauh lebih berat. Kapan beliau ngomong sebagai Tuhan dan kapan sebagai manusia? Gimana ceritanya satu pribadi bisa menampung 2 kesadaran penuh yang sifatnya 100% bertolak belakang di waktu yang bersamaan? Dan saat logika manusia udah mentok dan gak bisa ngejawab lagi, kita sampai di bagian kelima, misteri ilahi dan logika. Ini adalah tameng teologis yang paling sering dipakai. Kutipan ini pasti sering banget kalian dengar. Ini tuh misteri relasi internal Tuhan yang melampaui akal manusia. Argumennya simpel sebenarnya, otak manusia itu terlalu kecil dan fana buat ngukur Tuhan. Jadi, kita nggak dituntut buat mahamin ini kayak rumus matematika, tapi harus nerima ini sebagai kebenaran spiritual yang ada di luar jangkauan logika kita. Tapi, dan ini poin yang sangat krusial ya, kubu monoteistik ngasih bantahan telak. Kalau konsep ini diajarkan sebagai kebenaran mutlak yang wajib banget dipercaya buat masuk surga, masa sih konsep dasarnya nggak bisa dipahami secara logis dan konsisten? Buat pengkritik, ngelabelin sebuah kontradiksi sebagai misteri itu ibarat rem darurat buat menghentikan pertanyaan kritis. Bahayanya, kalau semua hal yang nggak logis dibolehkan pakai alasan misteri, maka hal apa aja, mau itu 1 tapi 3, setara tapi diutus, bisa dibenarkan gitu aja tanpa standar ukur yang jelas. Sekarang kita masuk ke bagian ke-6 dan mungkin ini adalah argumen yang paling kuat secara tekstual, keheningan teks Alkitab. Coba perhatikan angka 200 ini. Di dalam Perjanjian Lama, penegasan soal siapa Tuhan itu luar biasa eksplisit. Kalimat kayak akulah Tuhan atau klaim ketuhanan tunggal semacam itu muncul hampir 200 kali. Benar-benar nggak ada ruang abu-abu soal identitas Tuhan di teks-teks awal ini.
Dan perbandingan ini dengan sangat brilian ngegambarin poin kritiknya. Di kitab Kejadian, ada 11 ayat utuh di mana Tuhan ngobrol langsung sama Kain cuma buat ngebahas insiden pembunuhan Habel. Bayangin, satu peristiwa sejarah spesifik dibahas sedetail itu. Tapi giliran ngebahas soal struktur ketuhanan Trinitas yang katanya jadi fondasi utama keselamatan Kristen, malah ada 0 ayat yang secara blak-blakan bilang Tuhan itu 3 pribadi, atau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Nah, yang makin bikin penasaran, keheningan teks ini juga terjadi sama Yesus sendiri pasca inkarnasi. Kritikus nanya, kenapa Yesus lebih sering pakai perumpamaan? Beliau juga bolak-balik nyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan yang paling disorot dari semuanya adalah, nggak ada satupun kalimat eksplisit dari mulut beliau yang langsung bilang, "Akulah Tuhan pencipta alam semesta, sembahlah aku sebagai bagian dari Tritunggal." Malah sebaliknya. Kadang teksnya nyatet pernyataan yang seolah-olah nabrak gagasan kesetaraan mutlak di Trinitas. Kayak kutipan terkenal dari Yohanes 14 ayat 28 ini, "Bapa lebih besar daripada aku." Buat pihak yang mengkritik, ayat-ayat kayak gini tuh makin memperlebar jurang antara doktrin rumit gereja yang baru dibikin berabad-abad kemudian sama apa yang benar-benar diucapkan tokoh utamanya di teks asli. Semua rentetan logika tadi bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang provokatif banget dari materi ini. Kalau Tuhan benar-benar turun ke bumi jadi manusia demi menyelamatkan dunia, bukankah identitas aslinya itu harusnya dijelasin seeksplisit mungkin dan bukannya malah ditinggalin jadi misteri yang memicu perdebatan filsafat berabad-abad? Wow, ini benar-benar sebuah pertanyaan yang ngajak kita mikir keras soal batasan antara teks, logika, dan iman. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi yang luar biasa ini. Teruslah penasaran, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.